Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemirsa berita Solo Raya TV, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya pagi hari ini saya di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ditemani dengan Bapak Bambang Sana. Beliau adalah kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Bambang, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah, pengistunipun. Ini lama nggak jumpa ya Pak. Iya, tak tunggu-tunggu. Ini lama nggak jumpa ini di SMK ini apa aja sih Pak yang update untuk saat ini Pak? Yang jelas kita sudah menyelesaikan tahapan untuk SMKPK. Kita mulai dari sekolah rujukan, Center of Excellence, PK lanjutan sampai ini sudah terakhir di 2024, insya Allah dengan hasil baik. Sehingga kita tinggal melanjutkan pengembangan SMK ini secara mandiri. Oh gitu ya Pak. Untuk SMK Muhammadiyah sendiri saat ini apakah ada program-program terbaru Pak? Ada. Program kita terbaru adalah pembentukan atau merintis sekolah SPW. Kemudian yang kedua penguatan kelas ICP, International Class Program, itu kita ada 3. Satu bahasa Inggris yang orientasinya nanti untuk kuliah. Itu ada 1 kelas di TJKT, di PLPG. Kemudian yang kedua bahasa Jepang, kelas internasional bahasa Jepang, ya ini orientasinya untuk pemagangan ke Jepang, untuk kerja di Jepang. Kemudian yang ketiga Ausbildung bahasa Jerman, ini arahnya ke kuliah dan kerja di Jerman. Ya ini sudah kita siapkan. Begitu ya. Untuk jurusan seperti ada pembelajaran bahasa Jepang ini, emang ini dari kelas 1 apa bagaimana Pak? Ya, mengawalinya dari kelas 1 ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kelas 1 yang kita informasikan yang berminat ke Jepang ikuti ekstrakurikuler bahasa Jepang. Dalam rangka apa? Untuk mengurangi kos biaya. Ketika ikut di LPK kan biayanya cukup tinggi, 40 sampai 60 juta. Nah, kalau di sini kan insya Allah sangat murah. Nah, dari mulai kelas 1 kita naikkan di kelas 2 lebih intensif di kelas bahasa Jepang namanya. Kemudian di kelas 3 itu lebih spesifik lagi, mulai dari budaya Jepang maupun penguatan bahasa Jepang supaya bisa nanti lolos ujian. Gitu ya Pak. Ya. Berarti emang ini sudah disediakan dari pihak sudah sendiri, dan kebetulan kita sendiri punya LPK, Mutugako namanya, Mutugako untuk khusus yang ke Jepang. Dan alhamdulillah hari ini ada 2 yang berangkat ke Jepang dari total kurang lebih 20-an 5 sampai 30 di akhir 2023 sampai hari ini. Hari ini per tanggal 1 Maret 2024. Okay. Untuk program ke Jepang ini Pak, mungkin sudah berlangsung selama berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Kita rintis 2 tahun yang sudah efektif untuk penguatan di bahasa Jepang dan budaya Jepang. Dan tahun ini, tahun pembelajaran ini sudah lebih dipenguatkan lagi masuk di kelas ICP, International Class Program. Jadi programnya Didasmen Pusat, wilayah diinstruksikan kita salah satu SMK Muhammadiyah atau Muhammadiyah di Sukoharjo yang diwajibkan untuk ikut. Dan kebetulan kita sudah ngerintis sebelum ada kebijakan dari Didasmen PP. Begitu ya. Okay. Berarti emang kenapa Pak lebih memilih untuk ada magang ke Jepang ini, kenapa Pak? Yang jelas peluang kerja di Indonesia kan terbatas. Yang kedua, ketika bisa magang atau kerja di Jepang itu nilai pendapatan penghasilan per bulannya lebih tinggi. Yang itu harapannya ketika magang di Jepang 3 atau 4 tahun itu kembali ke Indonesia sudah cukup bekal modal untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua mungkin juga nambah devisa negara, karena di Jepang kebetulan peluang kerjanya cukup banyak tiap tahun, dan itu kita ambil peluang untuk kita siapkan anak-anak bisa ke Jepang bagi yang berminat untuk ke Jepang. Gitu ya. Okay. Ini ngobrol santai ya Pak. Okay. Kalau boleh tahu nih, kalau di perusahaan Jepang ini biasanya untuk di sana itu di bidang apa sih Pak? Di sana banyak berbagai bidang, baik di bidang otomotif bidang sepeda motor maupun di mobil, kemudian di pengelasan, perkapalan, itu kita yang banyak dikirim di situ. Kemudian di pertanian. Jadi ada 4 ini yang kita banyak yang kerja di sana, walaupun ada juga perawat dan sebagainya itu kan cukup banyak.
tahunan itu kalau enggak salah ya hampir 10-12 ribu untuk peluang kerja di Jepang. Itu pasti ada yang tertarik Pak untuk ikut magang di Jepang. Banyak juga yang tertarik karena apa? Kita sampaikan sejak awal kita sampaikan ke anak itu bahwa kita punya LPK sendiri yang dipegang oleh alumni yang kebetulan juga menjadi guru di sini. Ini kan efektivitas pembiayaannya lebih rendah. Kemudian yang kedua untuk penguasaan bahasa tadi saya sampaikan mulai dari kelas 1 sudah dikenalkan melalui ekstrakurikuler, kelas 2 sudah ada penguatan, yang kelas 3 itu fokus. Yang betul-betul ingin ke Jepang sudah siap, kita hadirkan orang tua, nanti didiklat khusus dengan biaya khusus. Jadi untuk pembiayaan insya Allah lebih murah dibandingkan dengan LPK luar. Karena apa? Yang ekstra pertama, kedua, tingkat 1, 2 itu hampir nggak berbayar kan, karena ekstrakurikuler dibiayai oleh sekolah. Ini kelebihannya itu. Tapi kalau di kelas 1, kelas 2 itu juga kita biayai sama seperti di LPK luar, saya rasa juga hampir sama. Ini kelebihan kita di situ. Begitu ya. Kalau boleh tahu untuk kemarin saat dulu kita juga pas kita wawancara juga sempat ada Teknopark, AMBAN juga Pak. Ini juga diberikan fasilitas seperti itu juga Pak untuk sampai. Oke, jadi gini, Teknopark itu kan membawai beberapa divisi yang kita bentuk di SMK ini. Ada Teaching Factory, Business Center, pelatihan, dan hubungan industri. Ada 3 divisi itu. Nah, yang kita kembangkan di sini dengan berakhirnya sekolah PK, kita sudah lulus katakanlah itu karena sudah melalui proses 4 tahun ini selesai. Kita ini fokus di pengembangan Teaching Factory. Walaupun dulu pernah kita dapat bantuan juga Teaching Factory. Nah, Teaching Factory ini adalah kita membuat industri seperti industri yang sebenarnya di industri itu, dan di situ melibatkan siswa dalam kegiatan industrinya. Mulai dijual Pak. Ya, untuk yang kebetulan kita semua jurusan kan ada TEVA. Kalau yang pemesinan itu ada produksi Alkes yang sekarang luar biasa brandingnya, dan asetnya itu omsetnya itu per tahunnya sudah bisa mencapai 1,5 sampai 3 miliar untuk per tahunnya. Kemudian ada di jasa layanan mobil Auto Emban itu juga luar biasa, omsetnya juga cukup banyak. Kemudian sepeda motor, TKJRPL itu pembuatan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak juga dibutuhkan oleh SMK-SMK se-Indonesia. Bahkan kita mendampingi beberapa SMP, SD, kemudian sekolah-sekolah yang lain dalam rangka pembuatan web. Gratis itu, kita dampingi juga, mengupdate status dan sebagainya, yang lakukan semuanya anak. Ini bentuk Teaching Factory kita di komputer jaringan maupun rekayasa perangkat lunak. Gitu, ya? Ini kan yang menarik Pak, tadi kan ada komputer dan jaringan. Apakah dari SMK sendiri nanti akan membuat suatu kegiatan atau program untuk ke masyarakat atau memberikan ini internet gratis gitu Pak? Kalau internet gratis itu kita sudah berikan sudah lama, yang sudah 4 tahun yang lalu di desa-desa tertentu. Saat dulu ada wabah COVID-19 itu kita memfasilitasi desa-desa yang kerjasama dengan kita dengan program SMK Bangun Desa itu. Tiap desa kita berikan 2 titik untuk fasilitas WiFi gratis, internet gratis, semuanya disupport dari sekolah, dan sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang masih jalan. Itu rencana kan dikembangkan lagi Pak? Iya, termasuk anak-anak kan ini memberikan layanan servis jaringan. Bisa di WiFi, di jaringan internet, bisa jaringan komputer yang ada di kantor-kantor, itu kita sudah sediakan siswa yang untuk terjun ke, termasuk ke instansi misalnya kepala desa atau kelurahan atau kecamatan yang membutuhkan teknisi servis komputernya, kita gratis. Kita berikan pelayanan gratis, anak-anak lah yang mengerjakan. Itu yang Teaching Factory-nya di komputer jaringan. Untuk siswa-siswi untuk saat ini ada sekitar berapa ratus? Jumlah siswa sekarang 1.206 kalau nggak salah, 1.206. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Gitu ya. Ini Pak Ikin, ini juga udah mau mulai tahun ajaran baru nih. Mungkin ada dengar di keluhan dari masyarakat pengen pada masuk ke SMK Desa Sukarjo, tapi kadang terkendala biaya, itu sana biayanya mahal. Itu gimana Pak dari Pak Tona sendiri? Ya itulah hoax atau berita yang salah di masyarakat. Nggak tahu tuh yang mengembuskan siapa. Emang kesannya SMK Madya 1 itu Sukarjo itu mahal.
Sebenarnya pendekatan mahal pun pas, karena kita juga gedungnya bagus, pelayanannya bagus, prestasinya bagus, itu sebenarnya pas. Tapi sebenarnya tidak mahal. Kenapa? Karena salah pemahaman masyarakat bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu model pembayaran SPP dengan sekolah lain itu beda dengan kita. Kalau di sekolah lain itu ada SPP, ada uang buku, ada uang semesteran, tengah semester, ujian, kunjungan industri, uang praktek, uang untuk ekstrakurikuler dan sebagainya itu setiap saat ditarik. Nah, kalau di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini tidak. Hanya satu kali jenis penarikan namanya BOP, biaya operasional pendidikan, yang meliputi SPP, ekstrakurikuler, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, kenaikan atau ujian akhir tahun, kemudian kunjungan industri, ada uang praktek, itu sudah masuk di situ include. Jadi kesannya agak banyak. Tapi kalau di rata-rata per tahun dengan SMK-SMK di sekitar kita, enggak, justru kita lebih murah sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi kita harus pahamkan kepada masyarakat bahwa SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini sebenarnya kalau dihitung dalam 1 tahun dengan SMK yang lain itu lebih murah. Iya, aslinya lebih murah. Nanti bisa sharing dengan kami, bisa cek data dengan sekolah lain dengan kita itu nanti seberapa selisihnya.